Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di Retro Production. Dan kali ini kita sedang ada di segmen podcast Horror Mania dengan gue Roro. Gue Sari. Ya, jadi di sini Sari udah punya satu cerita yang cukup unik untuk di-share sama kita semua. Mungkin langsung aja kita dengar ceritanya, gimana Sar? Kejadiannya itu belum lama, masih di tahun ini. Di tahun ini sekitar beberapa bulan yang lalu, gue berdua sama temen gue itu kita memutuskan untuk backpackeran keliling Jawa saat itu. Oke. Kota pertama yang kita datangin itu Jogja. Jadi ya kita waktu itu pertama kali nyampe di Jogja. Nah begitu kita sampai di Jogja, teman gue ini dia banyak searching lah ya, karena dia pencinta misteri sebenarnya, bukan gue, jadi gue ngikut aja. Jadi dia ada searching satu tempat, ada satu rumah di Jogja itu yang main mistis lah gitu. Akhirnya dia ngajak kita untuk coba datengin rumah itu, karena sebenarnya rumah itu juga udah jadi kayak setengah tempat wisata juga gitu. Gitu. Dan rumah ini nih banyak kok diceritakan di YouTube, di media-media sosial. Oh, jadi maksudnya udah banyak yang review ke situ iya, gitu ya? udah banyak yang review gitu kan. Jadi kita datang ke sana. Begitu kita ke sana, dia tuh rumahnya tuh kayak rumah tua gitu. Terus cuma ada satu orang kayak penjaga rumahnya gitu. Kayak penjaga pintunya ya, apa ya? Penjaga kunci lah ya. Penjaga kuncinya gitu ya. Nah, kita datang ke situ nemuin si penjaga kuncinya ini. Saat itu sih teman gue yang banyak bicara karena posisinya dia yang lebih penasaran, gue cuma nemenin aja. Jadi dari awal dia menjelasin kita sejarah rumah bla 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 bla. Oke, udah gitu kita dibawa gitu masuk ke dalam rumah. Rumahnya ya rumah tua yang ya gelap dan ini, terus ada ke satu kamar. Masuk ke satu kamar. Itu katanya kalau di kamar itu ada sebuah, kamar itu kosong, cuma ada satu bangku ngadap ke jendela. Itu katanya yang duduk di situ, yang jaga di kamar itu tuh apa sih, mbah-mbah gitu ya, nenek-nenek gitu, apa yang namanya kalau bahasa Jawa, Mbah Putri. Iya, Mbah Putri. Ya seperti itu. Tunggu, ini maksudnya Mbah Putri ini orang atau enggak, makhluk gaib gitu loh, menurut si penjaga rumah ini. Gitu. Nah biasanya orang kalau datang ke sana disuruh duduk di satu bangku yang ada ke tembok itu. Si Mbak Putri ini kadang-kadang suka datang gitu loh, tapi mungkin kayaknya katanya sih nggak semua orang, kebetulan ya, jodoh-jodohan. Iya. Jadi pas gue masuk ke sana sama temen gue, awalnya sih ya nggak terlalu gimana deh ya, mungkin yang dari tadi ruangan biasa terus tiba-tiba jadi wangi banget gitu ya, kayak wangi apa ya, kayak wangi bunga gitu deh, wangi. Tapi ya gue di situ karena bukan gue yang berminat, jadi ya gue sekedar ikut aja gitu. Udah setelah dari kamar kita ini, terus kita keluar rumah karena teman gue ini pengen ngerasain sendiri di kamar itu. Cuma entah kenapa si apa ini Kuncen ya. Kuncen Kuncen aja. Entah kenapa si Kuncen ini malah dengan sedikit memaksa, bukan maksa tapi dengan lebih fokus tuh nyuruhnya gue. Dia mengatakan justru yang ditunggu sama Mbak Fitrinya itu gue. Oh ya? Iya, padahal kan ya gue sih situ niatnya cuma buat nemenin doang, tapi dia ngomongnya begitu. Jadi gue ikutin ngomong gitu kan, coba gue masuk nih. Udahlah ya, gue waktu itu mikirnya nating tulus, sudah gue masuk sendiri, harus masuknya tuh kayak sendiri gitu. Masuk, gue depan pintu mau masuk ke ruangan itu, terus gue mendengar suara gitulah di lantai, entah itu kayak kain ditarik atau mungkin modelan kayak selop keseret atau apa gitulah ya di ruangan itu. Ya secara gue juga bukan peminat misteri ya, jadi gue di situ lah rada-rada keder sih, rada-rada berasa kayak gitu mulai ini. Terus pelan-pelan gue mundur nih, gue nggak jadi masuk, gue mundur, gue keluar. Terus gue bilang sama temen gue enggak, gue cancel, gue nggak mau gitu kan, nggak mau. Terus ya jadi kenapa kamu nggak mau? Enggak, pokoknya
gue nggak mau main-main lah ya sama yang kayak gitu-gitu ya. Pulang dari situ, Tunggu. Ini tadi lu ke rumah itu tuh jamnya apa? Siang kah? Sore? sore Sore. sekitar jam 3 jam 4 gitu deh. Oke, jadi teman lu tapi masuk juga nggak ke situ sendirian itu? Masuk teman Tapi- gue masuk, teman gue katanya sempet duduk di bangku itu, Mhm. tapi dia tidak merasakan Biasa aja. biasa gitu. aja gitu. Menurut cerita pengalaman dia tidak sama seperti apa yang gue rasa. Oke, ya. Gitu. Ah. Ya gitu udah. Tapi gue beneran waktu itu gue berpikir ya gue nggak mau iseng lah ya sama yang kayak gitu. Jadi gue mikir udah gue mendingan cut gitu. Oke. Oke, nah dari situ kita balik. Kita sudah punya planning malam itu mau ngelihat satu show Mhm. di kota Jogja itu, di suatu daerah yang lumayan rame lah ya. Mhm. Itu ada satu gedung 3 lantai. Nah di lantai 3 itu ada show. Jadi kita planning mau nonton show itu malam sekitar jam 7 ya kalau nggak salah. Ya sekitar jam 7-an deh gitu. Terus karena jalanan raya itu kalau nggak salah gue tuh malam minggu, jadi rame. Jadi temen gue susah nemuin parkir, macet kayak gitu. Jadi gue turun duluan. Mhm. Temenku mau cari parkir, gue turun duluan. Gue mau beli tiket karena menurut info yang kita dapat itu kayak rame deh, kalau terlambat dikit kita bisa nggak dapet. Terus gue beli tiket sendiri, posisinya masuk ke dalam gedung itu dari lobby. Gue pencet lift nomor 3, gue naik ke atas. Pas gue mau beli tiket, ternyata tiketnya itu harus cash, tidak bisa ini kan. Jadi gue saat itu tidak megang cash, jadi gue berpikir gue harus cepet-cepet nemuin ATM. Oke. Ya pokoknya fokus gue saat itu adalah gue pengen cepet-cepet nemuin ATM. Gue langsung lari lagi ke lift, Mhm. lift yang sama seperti pertama gue masuk. Karena di lift itu tuh tombolnya cuma 3, kayak 1, 2, 3 gitu loh. Jadi bukan yang lobby apa gitu, nggak, angka aja 1, 2, 3 gitu. Mhm. Jadi ya gue mikirnya pasti gue datang dari lantai 1 ya kan. Iya. Jadi gue pencet 1, udah pencet itu turun. Begitu gue sendiri di lift. Terus begitu gue buka, saat itu gue nggak terlalu ngeh ya. Gue buka itu gelap. Mhm. Tapi saat itu karena gue memang nggak pernah ke gedung ini, jadi gue mikirnya itu kayak basement. Mungkin gue salah pencet kali ya dalam hati gue gitu kan, ini basement kali, karena Mhm. itu gelap ruangannya. Karena begitu gue masuk tadi di lobby itu yang terang, rame, dengan background musik yang cukup keras, Mhm. suara-suara orang yang ya rame lah, karena itu tuh kayak swalayan gitu kali ya, kayak swalayan, jadi rame gitu. Dan itu malam minggu. Jadi pas gue buka itu tuh gelap, udah gitu cuma ada kayak satu cahaya di sudut kanan luar lift gitu. Aha. Sama gue itu mendengar ada 2 orang cowok seperti berbicara berbahasa Jawa. Kebetulan gue nggak ngerti bahasa Jawa. Maksudnya kayak lagi berbincang, kayak conversation gitu. Ya lagi ngobrol gitu. Dengan suara yang bergema nih. Jadi kayak berkesan tuh kayak itu tuh kayak di lorong. Oke. Karena suaranya yang berdua ini kayak bergema dengan suara bahasa Jawa gitu kan. Jadi ya saat itu karena gue buru-buru, dalam pikiran gue tuh cuma kayak itu basement. Gue sempat berpikir udah gue keluar di sini aja, yang penting pasti ada jalan yang tangga atau apa, nanti naik ke atas untuk cepat keluar. Karena pokoknya saat itu gue mikirnya gue mesti cepet nemuin ATM gitu. Udah pas gue mau keluar, pas di depan lift, gue gak tau kenapa ya perasaan gue tuh kayak gimana ya, kayak gak enaknya, kayak ngerasa kok gak usah gitu. Maksudnya pas saat itu lu nggak usah turun dari lift gitu ya? Nggak usah keluar, maksudnya nggak usah keluar melalui yang gue pikir saat itu basement gitu ya. Hati gue ngomong gitu, walaupun pikiran gue kayak pokoknya cepet. Otak gue kan mikirnya gitu ya, tapi hati gue kayak agak ada yang menahan gitu. Akhirnya gue mundur lagi. Jadi gue cuma sampai depan pintu lift sedikit doang, terus gue mundur lagi. Gue pikir udahlah sabar, naik lift aja gitu kan. Akhirnya gue tutup lagi liftnya, gue pencet nomor 2 karena gue pikir itu basement, berarti kan lobby tempat gue baru datang tadi itu lantai 2. Lantai 2, gue pencet ke lantai 2, pas kebuka ternyata beda. Itu bukan tempat yang pertama gue
masuk. Bukan lobby berarti ya? Bukan lobby, tempat gue masuk. Udah gitu, gue bingung kan gue masuk lagi. Tadi 1 gue basement, 2 bukan yang itu, mungkin 3 kan. Tapi dengan tololnya sih gue tetap mencet 3 gitu ya. Gue tetap mencet 3. Sampai di 3 gue lihat itu kan tempat show tadi gitu. Gue udah sempat keluar, itu tempat show tadi lah, ini tempat tadi gitu kan. Terus gue mau balik ke lift, kebetulan ada satu mbak-mbak gitu juga lagi nunggu lift yang sama yang gue keluar itu. Udah gitu kan dia mencet, dia masuk, akhirnya gue ikut masuk juga. Jadi saat itu di lift berdua, dan si mbak itu mencet lantai 1. Oke. Pas dia mencet lantai 1 sih gue sempet kayak mau refleks, mbak lantai 1 kan basement, gue bilang gitu. Tapi udah lah ya, gue tahan waktu itu. Udah dari lantai 1 gue diem. Pas dia buka lantai 1, pas kebuka itu adalah tempat gue pertama datang, yang terang, rame, dengan background musik-musik yang cukup keras dan bukan suara yang bergema ya, dengan barang-barang dagangan yang banyak gitu. Terus kayak gue baru keluar, terus gue baru ngeh, tadi kan gue juga mencet lantai 1 ya, kenapa tadi gue mencet lantai 1 kayak gelap, kayak ruangan basement gitu kan, kayak sepi, gak ada orang, cuma ada suara, gue dengar suara 2 orang lagi bercakap-cakap gitu. Tapi ya, saat itu gue kayak mikir aja udah. Tapi karena gue memang harus buru-buru saat itu, gue langsung ke ATM. Udah gue nungguin teman gue, nunggu datang, terus kita ke lantai 3. Udah tuh, pokoknya malam itu udah ya, it's about the show. Jadi kita udah lah ya, gue nggak sampai mikir kemana-mana. Pas pulang gue cerita nih sama temen gue, tadi tuh gue gini-gini, itu gedung sebenarnya ada basementnya apa enggak gitu ya. Karena gue tuh ya gue masih bingung ya gitu kan, karena kenapa gue waktu gue mencet lantai 1 beda sama waktu si mbaknya mencet lantai 1 beda gitu kan. Cerita terus sama temen gue bilang, ya mungkin kita coba cek besok gitu ya, karena itu udah malam banget, gedung itu juga udah mau tutup. Terus udah kita malam itu pulang, sempat ngebahas nih sama teman gue apa yang gue alami, apa yang gue lihat, bla 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 ya, dengan pendapat teman gue ya yang suka mistis. Nah, menurut dia itu bisa aja kayak suatu dimensi yang tempatnya sama tapi dimensi yang berbeda gitu loh, kalau menurut dia. Tapi ya saat itu gue nggak yakin gitu, gue nggak yakin apa yang gue lihat itu, gue nggak yakin gitu. Besoknya kita datang sampai nemuin sapam. Maksudnya datang ke gedung itu lagi? Itu lagi, cuma mau make sure, karena gue dengan logika gue selalu bilang enggak mungkin itu ada basement, ada ini. Kalau teman gue kan enggak, itu pasti yang lihat itu kayak pengalaman misteri yang sering dia dengar apa dia baca gitu ya. Sementara gue tuh masih kayak dengan logika enggak, mungkin gue salah pencet bla 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 gitu ya. Mungkin ada lantai lain, mungkin ada lantai penyimpanan. Akhirnya gue datang lagi ke sapam aja untuk memastikan. Terus gue sampai ke sapam, gue nanya, gedung ini ada basementnya nggak ya? Terus kata sapam, oh nggak ada. Terus ini gedung, terus gue sampai nanya, ada rooftop nggak atau apa gitu ya? Mungkin lebih dari 3 lantai. Enggak, ini cuma 3 lantai. Dan itu saya tanya, aku tanya, 3 lantai itu semuanya di lift yang iya. Pokoknya 3 lantai itu reach-nya apa? Mencapainya ya dengan pakai lift itu, nggak ada jalan lain gitu lah ya, kecuali tangga yang ada di dalam swalayan itu. Jadi sampai detik ini masih misteri bagi gue, itu yang gue lihat apa gitu ya, itu ruangan apa. Nggak, berarti intinya lo udah make sure sama temen lo besokannya bahwa tuh gedung emang cuma 3 lantai berarti ya? Cuma 3 nggak lantai. Ada basement, nggak ada lantai atas lagi? Nggak ada, dan nggak ada ruangan penyimpanan apa di lift itu pencetannya cuma 1, 2, 3 iya aja. 1, 2, 3 close and open lah ya. Jadi lo nggak mungkin salah mencet lantai kan? Nggak mungkin, karena kan pertama gue mencet lantai 1, yang keluar kan itu ya, iya, yang ruangan gelap itu kan. Habis itu kan gue mencet lantai 2. Setelah gue mencet lantai 2 itu kan beda, itu literally memang lantai 2 di ruangan itu, lantai 2 yang sebenarnya gitu. Lantai 2 yang sebenarnya. Pas gue mencet lantai 3 itu adalah tempat show yang awal gue datang kan. Jadi yang nggak ada. Jadi baru pas lo sama si mbak itu, baru itu menuju ke lantai 1 yang benar gitu ya? Iya, karena mbak itu yang mencet lantai 1. Tadi aku sampai kayak pengen nyeletuk gitu, kayak mbak lantai 1 kan basement kayak gitu ya, refleks pengen nyeletuk gitu ya. Kayak gitu. Tapi ya satu gue diem, untung sih gue diem. Kalau gue ngomong mungkin gue kelihatan kayak orang tolol juga kali ya gitu. Karena gue bener-bener nggak menyangka pas dia buka lantai 1
hah ini ruangan gue datang tadi gitu loh. Tapi kalau gue kan emang suka ini ya, gue suka yang mistis-mistis gitu, jadi gue memang suka kayak nonton video atau baca artikel gitu ya. Tapi memang kalau menurut artikel itu sih memang ada dimensi lain yang misalnya ya benar tempatnya sama di situ, cuma ini kayak lapisan yang berbeda gitu. Jadi lu sebenarnya ada di gedung itu juga, cuma dimensinya lain gitu. Tapi Seandainya lu turun dari lift itu tuh, kalau ruangan gelap ya udah lu hilang gitu. kayak di gunung-gunung gitu ya. Iya mungkin sih. Cuma gue bertanya, yang bikin gue bingung tuh why me, kenapa gue gitu. Apakah jadi yang kayak gue bahas sama temen, apakah ini ada sangkut pautnya dengan rumah yang sebelumnya kita datangin. Karena kan gue juga gak tahu kenapa itu si penjaga kuncinya kayak kepengen banget gue memberanikan diri untuk masuk ke ruangan itu dengan pintu ditutup dan duduk di itu. Karena menurutnya si mbah itu pengen sekali ketemunya sama gue. Tapi kan gue waktu itu kayak nolak. Apakah itu ada hubungannya apa gimana? Karena ini pengalaman yang memang belum, maksudnya ya kayak kalau memang ada dimensi lain itu bukan sesuatu yang Ya, biasa terjadi sama gue gitu lah ya. Ya tapi lo tau itu memang ada kan, maksudnya hal-hal seperti itu memang ada kan, lo tahu kan? Gue mempercayai gue, tapi gimana ya? Gue mempercayai gue, tapi gue adalah orang yang hidup mungkin ya udah banyak mikir ke logika aja gitu, kayak sesuatu tuh Ya pasti ada penjelasan ilmiahnya gitu ya. Ya segala sesuatu tuh pasti ada penjelasan ilmiahnya. Gue cenderung kayak mengunderestimate gue kali tadinya ya. Bahkan sampai sekarang pun setelah beberapa bulan tuh gue juga masih bertanya-tanya apa yang gue lihat itu salah, apakah apa gitu, terus apakah ini ada hubungannya sama rumah sebelumnya, apakah karena gue menolak ya, sehingga selama gue di kota itu tuh kayaknya gue masih nyangkut gitu ya. Sampai besok itu teman gue kayak menyarankan kita balik lagi ke rumah itu, mendingan temuin tuh si Mbah. Takutnya kayak unfinished business gitu ya, gimana ya, kayak nggak kelar gitu ya. Belum kelar gitu. Jadi takutnya tuh nanti kemana gue pergi ada aja gitu. Tapi alhamdulillah saat itu kita pindah ke kota satu lagi, enggak sih, alhamdulillah enggak ada yang aneh-aneh sih. Berarti setelah kejadian itu lo nggak ada kayak mimpi atau apa lagi gitu ya? Maksudnya udah biasa aja gitu? Udah biasa aja, enggak ada apa-apa sih. Tapi kalau misalnya lo inget-inget tuh kejadian itu, lo masih suka kayak ngerasa takut atau merinding gitu nggak sih? Kayak ini kalau misalnya dulu gue turun dari lift itu kira-kira apa ya gitu, apa yang terjadi gitu? Ada sih kadang-kadang dia kalau dengar cerita seorang yang kayak gue bilang tadi ya, orang kayak hilang di gunung lah, ngeliat pasar lah, apa segala kayak gitu. Ya kan kadang memang hilang dan tidak ditemukan gitu kan? Nah, iya, jadi kadang-kadang berpikir apakah ini suatu hal yang sama, apakah kalau saat itu gue keluar berarti kayak gue hilang gitu ya? Iya mungkin hilang atau gimana, gue juga nggak tahu sih. Ya tuh alhamdulillah gue saat itu masih terselamatkan dengan hati gue yang waktu itu kenapa kayak sabar udah naik lift aja kayak gitu ya. Padahal gue sih waktu itu kayaknya mikir tuh kayak ketarik banget tuh, pikiran gue tuh kayak ketarik banget, gue harus ya udah keluar aja cari tangga dari sini. Lebih cepat kalau gue jalan dibanding gue harus nunggu lift ketutup lagi, naik lagi gitu ya. Iya. Saat itu seperti itu sih. Ya, untungnya gue masih mendengarkan hati gue. Berarti lo diselamatkan oleh intuisi gitu ya? Iya kali ya. Soalnya kalau misalnya logika nggak mungkin juga tuh gedung mati lampu kan, karena liftnya nyala gitu loh. Nah iya Nggak tadi mungkin. iya gue sempat bahas itu sama temen gue, apakah pas gue itu mati lampu, tapi kalau mati lampu liftnya nyala normal ya kan. Iya. Udah gitu pas gue pencet ke lantai 2 semuanya hidup. Nggak mungkin ya, maksudnya suatu swalayan besar yang rame di malam minggu mati lampu cuma kayak sebentar terus hidup. Iya. Agak nggak masuk logika juga. Jadi pesan moral dari cerita ini kira-kira apa? Tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika atau Kalau kata menurut hati? gue sih lebih kayak banyak mungkin hal-hal di dunia ini yang kita masih nggak paham kali ya. Jadi percaya sama feeling juga gitu, percaya apa ya, sama intuisi. Kadang kita harus percaya juga sama intuisi kita gitu, walaupun mungkin berkesannya kayak terlalu random, tapi ternyata sih kalau memang apa yang gue alami itu adalah seperti yang cerita-cerita adalah dimensi lain, dari ya intuisi gue yang
menyelamatkan. Ya begitu kira-kira ceritanya. Ya. Ini merinding juga nih gue. Iya sama. Dari tadi dia cerita gue merinding serius kayak dia pusing kan. Ya jadi tadi kita udah dengerin cerita dari Saria tentang pengalamannya yang kalau menurut gue pribadi sih hampir tersesat ya, masuk ke lapisan lain dari si gedung itu gitu. Jadi memang dimensinya beda kalau menurut gue pribadi gitu ya. Ya buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang sama atau mungkin punya pendapat, boleh loh di komen, karena gue sampai detik ini masih bertanya-tanya itu apa yang gue lihat. Jangan lupa support kita terus dengan klik subscribe, like, dan komen. Ya, sampai jumpa di Horror Mania berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam.